Istri Masa Depan episode 12. Saat makan siang tiba, Evan benar-benar merasa bosan. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Lalu, ia teringat bekal yang disiapkan Tiara tadi pagi. Ah, ya, wanita itu benar-benar menggemaskan. Evan mengeluarkan bekalnya, membukanya. Tampak 2 potong roti isi tertata rapi di sana. Evan lalu menatapnya sebentar. Ia kembali teringat saat masih tinggal di Jakarta. Karinalah yang menyiapkan bekal makan siang untuknya. Karin lagi. Evan mendengkus sebal. Sampai kapan ia akan selalu memikirkan wanita itu? Akhirnya, dengan tak berselera, Evan kembali menutup bekal buatan Tiara. Ia menyandarkan tubuhnya pada sandaran kursinya. Sangat bosan. Akhirnya, Evan berinisiatif membuka akun jejaring sosialnya. Sepertinya sudah cukup lama ia tidak membukanya. Kemudian, rasa penasaran mengusik dirinya saat ingat tentang Tiara. Apa Tiara memiliki akun sosial media? Ya, mengingat wanita itu baru 20 tahun. Pasti wanita itu memilikinya. Tiara. Evan mencoba mencari di kolom pencarian, tapi sepertinya nihil. Memang, banyak nama-nama tersebut, tapi tak satu pun ia mendapati wajah Tiara menjadi foto profilnya. Ah, sial, benar-benar membosankan. Dengan kesal, ia kembali. Hampir saja ia menekan tombol keluar sebelum ia melihat postingan foto David terbaru di berandanya. Makan siang. Captionnya bertuliskan seperti itu. Tapi fotonya yang menarik perhatian Evan. Tampak Tiara berada di dalam foto tersebut. Tiara sedang menyuapi Dirli, putra pertama David. Sedangkan David dan Shirley tampak asik dengan putri kecil mereka. Semuanya berada di sebuah tempat yang diyakini Evan adalah restoran milik David. Evan berdiri seketika. Ya, siang ini mungkin akan kembali bersemangat. Saat ia bisa sesekali menggoda Tiara. Melihat rona merah di wajah wanita itu, kegugupannya, atau mungkin caranya merajuk yang membuat Evan gemas. Ia akan ke sana. Ia akan menemui Tiara di sana. Tiara ada di halaman restoran David sembari menjaga Dirli yang sedang asik bermain mobil-mobilan. Ya, hari ini Shirley mengajaknya makan siang bersama di restoran suaminya. Dan kini wanita itu masih asik bersama sang suami saat selesai makan siang. Sesekali Dirli mengajak Tiara memainkan mobil-mobilannya menggunakan remote control. Tapi memang dasar Tiaranya yang tidak bisa. Maka mobil-mobilan Dirli malah menabrak sepasang kaki pengunjung restoran yang baru saja turun dari mobilnya. Tiara berlari mendekat. "Maaf, saya..." Kalimatnya menggantung saat tahu siapa pemilik sepatu yang tampak mahal itu. Ya, itu Evan, teman tidurnya. Astaga, untuk apa lelaki ini datang kemari? "Hai." Evan malah menyapa dengan sedikit menyunggingkan senyumannya. Ya, senyuman misterius menurut Tiara. "Pak Evan?"
Kenapa ke sini? Saya mau makan siang. Saya tidak mungkin ke sini untuk nemuin kamu, apalagi minta jatah sama kamu. Oh ya, jadi lelaki ini sudah berani mengeluarkan kalimat-kalimat dalam tanda kutip di depan umum. Maksud saya, tadi saya kan sudah bawakan bekal makan siang. Ini, Evan menunjukkan bekal yang disiapkan Tiara tadi. Saya akan makan ini di sini sambil ngopi. Gak apa-apa kan? Ya, sebenarnya itu terserah Evan. Mau lelaki itu menginap di restoran David pun bukan urusan Tiara. Hanya saja Tiara kurang nyaman saat berada di ruang publik dengan Evan di sekitarnya. Jadi, apa saya harus izin kamu dulu? Maaf, Tiara tidak mengerti. Evan melangkah mendekat. Tiara dengan spontan mundur ke belakang. Kamu terlihat tidak suka saya ada di sini. Kenapa saya tidak suka? Saya biasa-biasa saja. Tiara mencoba mengendalikan diri agar tidak tampak seperti orang tolol di hadapan Evan. Kamu gugup? Ya, Tiara memang akan selalu gugup jika Evan selalu menatapnya seperti itu. Oh, apa yang harus ia lakukan? Om Evan, masuk sana. Ngapain di sini? Dirli tiba-tiba datang, menengahi Evan dan Tiara. Evan menunduk, menatap sekilas ke arah Dirli, lalu menatap Tiara dengan mengangkat sebelah alisnya. Kamu menduakan saya? Apa? Poin 5. Kamu nggak sedang melanggarnya kan? Tiara ternganga dengan ucapan Evan. Astaga, Dirli hanya seorang balita, dan Evan berkata seolah-olah bocah itu adalah kekasihnya. Sebenarnya, lelaki ini kenapa sih? Apa dia sedang kehabisan obat? Loh, Van, kamu kok di sini? Suara Shirley membuat Dirli, Evan, dan Tiara menatap ke arah wanita tersebut yang baru saja keluar dari dalam restoran David. Ya, cari kopi sambil makan siang, jawab Evan dengan santai. Oh, masuk aja. Ngapain kamu di sana? Om Evan gangguin Tante Tiara, mah. Dirli yang menjawab. Mata Evan melirik ke arah Dirli seketika. Sialan, bocah cilik ini ternyata benar-benar mengibarkan bendera perang padanya. Mata Shirley memicing ke arah Tiara dan Evan seketika. Gangguin? Gangguin gimana? Evan segera menghampiri Shirley dan dengan sok dekatnya ia menggandeng pundak Shirley sembari mengajak wanita itu kembali masuk ke dalam restoran. Ah, anak kamu ada-ada aja. Udah, ayo masuk, ajak Evan. Evan sempat menolehkan kepalanya ke belakang, menatap Dirli dengan tatapan mengancamnya. Tapi bukannya takut, bocah cilik itu malah mengolok Evan dengan menjulurkan lidahnya. Benar-benar sialan. Dirli, kamu gak boleh gitu sama Om Evan. Dia kan lebih tua dari kamu. Tiara menegur Dirli saat Evan dan Shirley sudah masuk ke dalam restoran. Kamu belain Om Evan? Kamu pacaran sama Om Evan ya? Tiara tidak bisa menjawab. Pipinya tiba-tiba merona seketika. Ah, anak ini.
Sepertinya ia dan Evan harus lebih berhati-hati dalam bersikap, meski itu hanya di hadapan Dirli. Evan asik memakan bekal makan siangnya. Sesekali matanya menatap dengan spontan ke arah Tiara yang masih tengah asik bermain bersama dengan Dirli. Wanita itu ternyata tidak semenyedihkan saat bersamanya. Senyumannya tampak indah, dan Tiara tampak lebih cantik ketika tersenyum. Cantik? Apa-apaan ini? Evan menyesap kopinya saat David datang menghampirinya. Sedangkan Shirley sibuk menidurkan putri kecil mereka di ruangan David. Lo tumben kesini? Kenapa? Gak boleh. Sumpek makan siang di kantor sendirian. Makanya cari cewek, biar ada yang nemenin makan siang. Udah punya. Evan menjawab singkat. Beneran? Bukan cewek-cewek malam kan? Tanya David dengan wajah yang lebih serius lagi. Lo gak lihat gue sedang bawa bekal? Lo pikir gue nyiapin ini semua sendiri? David tertawa lebar. Oh, jadi lo kesini cuma mau pamer bekal makan siang? Sialan. Evan mengumpat pelan pada temannya itu. Matanya kembali menatap ke arah Tiara dan Dirli secara spontan tanpa bisa ia cegah. Dan itu membuat David ikut menatap ke arah dua orang yang tengah asik bermain tersebut. Gue seneng lihat dia bisa ketawa. David mendesah panjang. Ia menyandarkan tubuhnya pada sandaran kursi. Matanya masih menatap ke arah Tiara dan juga Dirli, putranya. Keduanya tampak bahagia, tertawa bersama. Evan mengangkat sebelah alisnya sembari menatap ke arah David. Maksud lo? Tiara, dia masih muda, tapi kehidupannya sudah sangat menyedihkan. Gue seneng lihat dia ketawa seperti itu. Evan memicingkan matanya ke arah David. Lo gak sedang suka sama dia kan? David menatap Evan seketika. Brengsek lo. Gue kan udah ada Shirley. Sialan. David menghela napas panjang. Dia sedang banyak masalah. Kakaknya kemarin masuk penjara. Gue sama Shirley gak tega lihat dia tinggal sendirian di luar sana. Menurut lo, gue mesti gimana? Apa gue bantu dia dengan cara cariin pengacara? Gak perlu. Evan menjawab cepat. Kenapa? Bajingan seperti kakaknya itu lebih pantas membusuk di penjara. Lagian, lo ngapain sih ngurusin dia? Lo mau Shirley cemburu dengan Tiara karena lo terlalu perhatian sama dia. Gue cuma selalu ingat Karin kalau lagi lihat dia. Jadi gue anggap dia sudah kayak adik gue sendiri. Dan asal lo tahu, Shirley gak akan pernah cemburu sama Tiara. Yang ada, mungkin pacarnya yang bakal cemburu sama gue. Hahaha. David tertawa lebar, sampai ia tidak menyadari kalau wajah Evan sudah mengeras karena ucapannya. Jadi, dia sudah punya pacar. David mengangkat kedua bahunya. Entahlah, gue kan gak 24 jam selalu sama dia. Lagian, dia masih sangat muda. Walau dia hampir menghabiskan semua harinya untuk kerja di rumah gue. Tapi dia punya beberapa waktu untuk dirinya sendiri.
Sangat wajar kalau dia punya pacar. Tiara baik dan dia cantik. Evan menegakkan tubuhnya seketika. Tidak suka saat David menyebut Tiara cantik. Cantik? Tanyanya. Ya, lo gak bisa lihat kalau dia cantik. Untuk seukuran pembantu rumah tangga, dia sangat cantik. Evan mendengkus sebal. Lebih baik lo cuci mata lo deh, takut katarak itu mata. Dengan kesal, Evan berdiri menuju ke arah tempat cuci tangan. Sedangkan David hanya bisa tertawa lebar menertawakan kelakuan Evan. Kenapa dengan temannya itu? Bersambung, nantikan episode 13-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan updatean cerita selanjutnya. Bye-bye.